Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh siswa-siswi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau ada kendala hari ini? Hari ini kita kembali lagi bersama saya akan belajar literasi bahasa Inggris. Nah, bagaimana kabarnya semua? Menjelang UTBK di minggu-minggu terakhir ini, apakah persiapannya sudah baik atau ada kekurangan dalam pelatihan dan materinya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali mengenai literasi bahasa Inggris bersama saya, Nurjihan Syahid, generasi cerdas berkarakter cerdas. Oke, seperti biasa, tidak saya lupa ingatkan kepada teman-teman bahwa setiap kita memulai setiap kegiatan hari ini, kita akan selalu memulainya dengan sebuah doa untuk memperlancar seluruh kegiatan kita hari ini. Jangan lupa berdoa masing-masing teman-teman, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan belajar mengenai literasi bahasa Inggris. Nah, jika pekan lalu kita sudah belajar mengenai jenis atau kemarin kita telah mempelajari soal-soal berupa bentuk perbandingan teks yang memiliki tema yang sama, hari ini kita akan belajar lebih banyak mengenai soal berupa thread atau yang kita sebut juga sebagai beberapa postingan dan role play. Nah, kita lihat. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanyakan nih kepada adik-adik sekalian, apakah sudah siap menghadapi SNBT kali ini? Apakah ada kendala dari setiap kegiatannya atau ada kendala dari setiap materinya? Nah, hari ini kita akan kupas dan tuntaskan semua kekurangan yang kita pelajari ataupun kekurangan yang adik-adik pelajari kemarin melalui soal-soal atau drilling soal hari ini. Nah, oke, let's practice. Nah, question seperti ini itu sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris. Apa yang harus kita tandai dalam jenis soal seperti ini adalah kata beginning. Beginning memiliki arti bahwa awal. Jadi, beginning of the thread, dia fokus terhadap apa awalan yang dibahas dari thread tersebut atau apa yang dibahas dari thread tersebut. Nah, which of the following issue is stated at the beginning of the thread? Nah, kira-kira apa sih yang dibahas di awal thread tersebut? Nah, opsi-opsinya itu seperti ini. How to stop kids playing games altogether, whether playing games can be beneficial for creative thinking, how 6 kids can divide into gaming teams, whether playing violent games affect kids, and how to teach kids to study using games. Oke, nah ini nih yang sering kita temui dalam soal-soal SNBT nantinya, yakni soal-soal berbentuk thread. Nah, text thread ini tuh sebenarnya adalah soal yang lumayan mudah atau bahkan lebih mudah untuk dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Kenapa? Karena soalnya itu tidak dan teksnya tidak sesulit dengan soal-soal lainnya. Seperti perbandingan dua teks yang harus membandingkan teks yang cukup panjang ataupun lainnya. Sedangkan teks ini tuh hanya berupa tabel yang diperankan oleh beberapa orang ataupun mungkin jika adik-adik menggunakan sosial media biasanya cukup common atau umum melihat hal seperti ini seperti thread dalam Instagram ataupun X atau Twitter seperti yang kita tahu. Nah, setiap postingan atau role play di sini menyebutkan argumen mereka masing-masing seperti Laila. If 6 kids often play games together, do you think it only makes them lazy to study because playing is so much fun, or can it actually help develop their creative thinking? Nah, si Laila ini menyatakan bahwa jika ada 6 anak yang belajar yang bermain games bersama, apakah hal tersebut hanya membuatnya malas atau mungkin ini hanya sebuah permainan untuk menyenangkan gitu. Atau hal ini tuh bisa meningkatkan atau mengembangkan creative thinking dari mereka. Nah, seperti pada contoh soal sebelumnya, ketika kita membahas mengenai thread dan soalnya menanyakan tentang beginning of the thread, berarti kita hanya fokus kepada pembicara pertama atau partisipan pertama.
dalam hal ini adalah Laila. Beginning of the thread dalam hal ini adalah dia menyampaikan bahwa apakah sebenarnya bermain game itu bisa membuat kita malas ataukah itu bisa meningkatkan creative thinking kita. Nah, itu adalah soal pertama ataupun beginning of the thread gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh si Laila. Oke. Jadi apakah adik-adik sekalian sudah paham mengenai penjelasan mengenai beginning of the thread-nya? Kalau begitu, kita lihat kembali ke soalnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa which of the following issue is the issue stated at the beginning of the thread. Oke, jadi ingat bahwa beginning atau awal adalah menyampaikan bagaimana argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama atau pengirim postingan pertama. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ternyata si Laila ini menyatakan bagaimana sih sebenarnya games itu, apakah itu bisa membuat malas ataukah dia bisa meningkatkan creative thinking. Nah, kalau Alpha dia bilang bahwa how to stop kids from playing games altogether. Jadi pilihan Alpha ini menandakan bahwa apakah kita harus memberhentikan anak-anak untuk bermain games bersama. Yang kedua, dalam pilihan Bravo, whether playing games can be beneficial for creative thinking, apakah bermain games ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan creative thinking ataupun berpikir kritis. Yang ketiga atau opsi Charlie, how 6 kids can divide into gaming teams. Jadi bagaimana cara membagi 6 anak berbeda dalam sebuah tim game. Delta menunjukkan bahwa apakah bermain games, whether playing games itu bisa berbahaya ataupun bermain game yang berbahaya ini bisa mempengaruhi anak atau siswa. Nah, yang terakhir dia menyampaikan bahwa how to teach kids to study using games. Jadi di error dia menyampaikan bahwa bagaimana untuk mengajar anak-anak untuk menggunakan games. Jadi kira-kira jawaban adik-adik di sini pada nomor 1 kira-kira apa nih? Apa Alpha, Bravo, Charlie, Delta atau error? Nah, kalau kita lihat bersama, hal yang paling masuk adalah penggunaan kata creative thinking. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa teks tersebut menyampaikan mengenai apakah creative thinking ini bisa bermanfaat untuk students ataupun siswa-siswa. Nah, maka pilihan yang paling tepat dan mengungkapkan key points atau kata kunci yakni adalah whether playing games can be beneficial for creative thinking. Seperti yang telah disampaikan Laila bahwa apakah sebenarnya game itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan creative thinking ataupun berpikir kritis. Maka jelas jawaban nomor 1 adalah Bravo. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dimengerti oleh adik-adik sekalian? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini menanyakan who provide a suggestion supported by personal experience. Jadi, siapa nih yang menyarankan dukungan berupa personal experience ataupun pengalaman pribadi. Nah, di sini ada Alucard, Mia, Zilong, Eudora, dan Gushan. Untuk adik-adik sekalian yang mungkin bermain Mobile Legends, mungkin melihat tokoh-tokoh di sini tuh lumayan terkenal ya, atau mungkin kalian sering gunakan ketika bermain game. Nah, kita lihat kembali ke teksnya. Dia menanyakan apa sih sebenarnya atau siapa yang menyampaikan mengenai pendapat pribadi tentang bermain game di sini. Nah, kalau kita lihat tadi Laila kan yang memulai. Sedangkan Laila menanyakan apakah sebenarnya creative thinking ini bermanfaat. Sedangkan Bravo, si Alucard, menanyakan bahwa it really depend on what games they play. Jadi sebenarnya bermain game itu tergantung dari jenis game yang kita permainkan gitu. Beberapa games atau some games ini bisa meningkatkan teamwork, strategy, and critical thinking. But if they play mindless games for hours, it may interfere with their study. Tapi ketika kita bermain game yang tidak meningkatkan atau tidak mengasah otak, maka itu bisa mempengaruhi pelajaran kita ataupun studi kita gitu. Sedangkan Mia di sini berpikir bahwa I used to think games were just a waste of time. Jadi saya berpikir bahwa si Mia ini mengira bahwa bermain game itu hanya buang-buang waktu, waste of time gitu. But after seeing my little brother, jadi ketika dia melihat adiknya membuat cerita dan strategi dari games, ternyata hal tersebut itu mengubah pola pikirnya.
Nah, dia bilang bahwa here's a picture of one of his game inspired project. Bahkan di sini si Alucard itu memiliki jenis jenis soal ataupun bentuk cerita tertentu nih. Nah, sedangkan Zilong menyampaikan bahwa I think moderation is key. Pengaturan itu adalah kuncinya. Jika bermain dengan balance ataupun seimbang, hal ini tuh bisa menstimulate atau mendorong. Nah, stimulate itu adalah mendorong. Mendorong kreativitas dan penyelesaian masalah atau problem solving skills. Sedangkan Eudora sendiri melihat bahwa you don't have to completely ban games. Jadi kita sebenarnya tidak perlu langsung melarang penggunaan game karena pada faktanya, in fact, playing games that involve teamwork might even improve their communication skills. Jadi bahkan ini tuh bisa meningkatkan communication skills kita ataupun kemampuan kita berkomunikasi. Mungkin consider atau mempertimbangkan selecting games that require more thinking. Jadi si Eudora ini menyarankan untuk mempertimbangkan beberapa games yang lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, berdasarkan tadi teks yang ada atau thread yang ada, kira-kira siapa nih yang menyarankan sesuai dengan experience atau personal experience dia? Apakah Alucard, Mia, Zilong, Eudora, atau Gushen? Apa ada pendapat dari teman-teman atau adik-adik sekalian? Oke, jadi di sini hal yang kita perlu tandai adalah penggunaan I used to think ataupun bagaimana pendapat dari pandangan pertama atau point of view pertama. Nah, di sini tadi disampaikan, kita lihat, I used to think games were just a waste of time. Jadi yang menggunakan kata I di sini tuh ada dua. Pertama ada Mia dan Zilong. Tapi si Mia ini fokus kepada bagaimana pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadinya adalah melihat adiknya bermain games dan membuat cerita pun atau strategi dari games tersebut. Berarti hal tersebut merupakan personal experience. Nah, jadi ketika kita mencari soal information question ataupun soal yang mencari informasi, kita hanya perlu melihat apa kata kunci yang diinginkan. Nah, kata kunci yang diinginkan dalam teks tadi adalah personal experience ataupun pandangan pribadi atau pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi satu-satunya yang dibahas di sini adalah si Mia karena dia melihat secara langsung, merasakan secara langsung. Maka jelas di sini jawabannya adalah Mia. Gitu. Sampai di sini apa ada pertanyaan mengenai soal nomor 2? Oke, saya kira tidak ada. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, hal ini juga sering kita temui dalam soal literasi bahasa Inggris. Saya tidak pernah berhenti mengingatkan adik-adik sekalian untuk selalu menambah kosakata. Kosakata yang kita pahami atau yang kita hafal tiap harinya sangat bermanfaat untuk kita memahami seluruh materi yang ada. Kata the word may in Alucard's post is used to express. Jadi, nah soal ini tuh menanyakan mengenai penggunaan kata may dalam postingan si Alucard. Nah, postingan Alucard di sini itu menyampaikan apa? Nah, apakah obligation, certainty, possibility, advice, ataupun permission? Obligation sendiri memiliki makna kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan atau perlu kita lakukan. Sedangkan certainty adalah sebuah kepastian. Jadi ketika kita sudah pasti melakukan sesuatu atau suatu hal itu sudah jelas terjadi, maka itu disebut certainty. Sedangkan possibility adalah atau bermakna kemungkinan. Jadi ketika suatu hal itu mungkin atau memiliki potensi terjadinya atau mungkin 50% and 50% or others, kita bisa menggunakan possibility atau kemungkinan sebagai pilihan. Sedangkan advice artinya adalah saran atau nasihat. Nah, saran atau nasihat ini biasanya disampaikan ketika kita menyarankan sesuatu kepada orang lain untuk dilakukan ataupun ketika kita ingin menyarankan seseorang melakukan tindakan tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah permission ataupun berupa perizinan ataupun alasan. Jadi ketika kita ingin meminta izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita bisa menggunakan permission.
Nah, sekarang kita lihat kembali kepada teksnya. Penggunaan may itu ada pada siapa nih kira-kira? Apakah pada Laila, Alucard, Mia, Zilong, atau Eudora? Nah, tadi disampaikan bahwa penggunaan ini tuh ada pada Alucard. Di sini Alucard menyampaikan bahwa it may interfere with their studies. Jadi, hal tersebut atau games dalam hal ini itu bisa mempengaruhi atau bisa mengganggu. Nah, interfere ini tuh bisa mengganggu pelajaran dari mereka gitu. Apakah bisa mengganggu sih permainan games ini? Nah, tapi di sini Alucard menyatakan bahwa sebenarnya itu tergantung dari apakah games yang mereka mainkan, apakah game tersebut itu tidak mengganggu ataupun memang bisa meningkatkan creative thinking, ataupun mungkin hanya mindless games. Jadi mindless games di sini adalah game yang menghilangkan atau kurang melatih atau mengasah otak. Jadi ketika game tersebut kurang mengasah otak atau hanya sekedar untuk menyenangkan diri, itu bukan dari permainan games yang bisa meningkatkan creative thinking. Tapi ketika games tersebut bisa membuat kita mengatur strategi, bisa membuat kita meningkatkan creative thinking kita, itu adalah game yang lebih bermanfaat. Dan hal tersebut adalah yang tidak mengganggu pelajaran. Nah, penggunaan kata may di sini itu bermakna boleh gitu. Jadi ketika kita menggunakan may dalam sehari-hari, berarti itu bisa boleh atau mungkin. Jadi dia kadang menunjukkan possibility. Nah, misalnya nih contohnya, kalau misalnya saya pun juga ke kafe atau teman-teman ingin meminta bantuan, nah kadang kita bisa menggunakan kata may untuk menunjukkan request. Jadi penggunaan may ini tuh ada dua. Pertama, may untuk possibility, dan may untuk penggunaan request ataupun permintaan. Misalnya ketika ada penggunaan request, may I have a cup of coffee? Bolehkah saya memiliki atau meminta ataupun memesan sebuah atau secangkir kopi? Nah, itu bentuk dari request ketika kita mungkin ke kafe atau ke restoran. Sedangkan ketika may digunakan sebagai possibility, it can be used ataupun ini dapat digunakan sebagai it may interfere with their studies, seperti dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi nih teman-teman, adik-adik sekalian, kira-kira the word may in Alucard's post is used to express apa nih? Kira-kira penggunaan may dalam postingan Alucard ini mengekspresikan apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa may itu hanya dua. Ada possibility dan ada juga berupa request. Nah, obligation apakah masuk? Tentu tidak. Bravo, certainty, kepastian apakah masuk? Tentu tidak. Possibility, ya mungkin bisa jadi kita simpan dulu jawabannya. Advice, nasihat. Apakah may berupa nasihat? Tentu tidak, karena tadi yang saya sampaikan bahwa hanya dua, possibility dan request. Sedangkan error, permission, jelas tidak. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah Charlie, possibility, yang berupa kemungkinan. Jadi penggunaan may dalam postingan Alucard tadi yang it may interfere with their study adalah menunjukkan possibility atau kemungkinan. Nah, sampai sini ada pertanyaan adik-adik atau ada hal yang kurang dipahami mengenai penggunaan may atau modality atau modal verb? Saya kira tidak ada. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini menanyakan apakah games ini harus dipilih berdasarkan konten tertentunya. Nah, konten tertentunya itu apa sih? Nah, tadi tuh siapa sih yang menyampaikan mengenai bahwa games ini harus dipilih secara hati-hati dan diseleksi berdasarkan konten yang mereka miliki atau mereka isikan. Kita lihat lagi kembali kepada teksnya. Nah, kira-kira dari Laila, Alucard, Mia, Zilong, dan Eudora, siapa nih kira-kira yang menyampaikan mengenai pemilihan games? Apakah Eudora, Zilong, Mia, Alucard, atau Laila? Apa ada tanggapan dari teman-teman atau adik-adik sekalian?
Kira-kira yang mana nih? Nah, di sini yang paling tepat atau menyampaikan selecting games bisa kita lihat dengan melihat kata kunci. Selalu saya sampaikan kepada adik-adik dan teman-teman sekalian bahwa penggunaan key points atau kata kunci dalam bahasa Inggris adalah hal yang sangat urgent ataupun penting. Kenapa? Karena ketika kita dibatasi oleh waktu dan kita ingin mengerjakan soal lebih cepat, memilih kata kunci yang tepat adalah hal untuk mempermudah dan mengefisienkan waktu. Maka kita lihat nih siapa yang menggunakan kata select atau seleksi games. Jadi siapa yang menggunakan kata seleksi games berdasarkan konten mereka. Oke, kita cek Laila. Di sini Laila menyampaikan, if si kids often play games together, do you think it only makes them lazy to study because playing is so much fun, or can it actually help develop their creative thinking? Nah, kalau di Laila kira-kira apakah ada penyampaian mengenai games ini harus dipilih berdasarkan konten tertentu, atau apakah harus ada yang dilihat mengenai pembagian konten ataupun isi mengenai games yang dimainkan oleh adik-adik atau teman-teman sekalian? Nah, kalau kita lihat di sini, kata kunci select itu tidak ada disampaikan dalam teks. Maka jelas Laila tidak termasuk dalam opsinya. Sekarang kita lihat kembali ke Alucard. Alucard di sini menyampaikan bahwa it really depends on what games they play. Some games can encourage teamwork, strategy, and critical thinking, but if they play mindless game for hours, it may interfere with their study. Oke, jika kita artikan secara keseluruhan, mungkin hampir sama dengan makna yang dicari atau selecting games. Tapi dalam hal ini ketika kita melihat, ternyata permasalahannya adalah, dia tidak menggunakan kata select. Dia hanya menggunakan atau menyampaikan bahwa ini tergantung dari game yang kita mainkan. Maka ini tidak sesuai dengan yang ingin ditanyakan. Sedangkan Mia di sini menyampaikan bahwa I used to think games were just a waste of time. But after seeing my little brother create stories and strategies from games, I changed my mind. Jadi kalau tadi sudah sampaikan bahwa ternyata si Mia ini tuh menyampaikan pendapat pribadinya. Perubahan mindset mengenai bahwa game awalnya itu buang-buang waktu, ternyata game ini tuh bisa bermanfaat, bahkan ini berdasarkan pengalaman pribadinya melihat adiknya secara langsung. Maka jelas di sini bukan jawabannya. Ketika kita lihat Zilong di sini berpikir bahwa kunci dari games adalah moderasi atau pengaturannya. Kenapa? Karena if playing balance is with study time, atau ketika dimainkan sesuai atau balance atau seimbang dengan jam belajar, maka games ini tuh bisa menstimulate atau mendorong kreativitas dan penyelesaian masalah. Nah, di sini apakah ada disampaikan tentang mengenai jenis gamesnya ataupun games tertentu yang harus dipilih? Tentu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat lagi di opsi terakhir. Di opsi terakhir, Eudora menyampaikan bahwa you don't have to completely ban games. Jadi, kita sebenarnya tidak perlu melarang penggunaan games secara keseluruhan. Karena faktanya, games ini bisa meningkatkan kerjasama, might even improve their communication skill, bahkan bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Maybe consider selecting games that require more thinking. Jadi si Eudora ini menyampaikan di kalimat terakhir bahwa mungkin salah satu caranya adalah kita mempertimbangkan memilih. Nah, kita sudah menemukan kata yang kita cari, yakni selecting games gitu. Selecting games adalah memilih game. Dan dalam hal ini, Eudora melihat bahwa mungkin mempertimbangkan memilih games yang lebih memerlukan berpikir kritis ataupun meningkatkan kemampuan kita berpikir. Nah, dalam soal ini nih, atau dalam penyampaian Eudora ini nih yang kita ingin cari atau yang ingin kita temukan, yakni penggunaan kata selecting games. Makanya hal tersebut penting untuk melihat kata kunci yang ingin ditanyakan. Nah, jadi sampai sini sudah tahu kan kira-kira jawabannya apa? Oke, kita lihat kembali ke soalnya. Who explicitly. Jadi penggunaan kata explicitly adalah bermakna secara langsung. Jadi ketika kata tersebut sudah disampaikan secara langsung,
Berarti itu yang jawabannya. Sedangkan kalau kita lihat tadi, si Alucard memang menyampaikan, tapi ini secara implisit atau secara tersirat. Jadi beda pemaknaan kata tersirat dan tersurat. Implisit artinya tersirat, sedangkan eksplisit artinya tersurat. Tersirat ketika dia menyampaikan sesuatu dengan makna tertentu, tapi tidak secara langsung menyampaikannya atau secara gamblang menyampaikannya. Sedangkan ketika dia menyampaikan secara langsung atau bahkan menyebut katanya secara langsung, maka itu yang bisa disebut sebagai eksplisit atau tersurat. Nah, ini yang disampaikan oleh si siapa nih? Si Eudora, karena dia menyebutkan langsung selecting games-nya ataupun memilih games-nya. Nah, di sini makanya jawabannya adalah delta. Eudora, karena Eudora yang secara langsung menyebutkan bahwa kita harus secara hati-hati memilih game berdasarkan konten mereka atau mempertimbangkan berdasarkan konten dari game tersebut. Nah, sampai di sini nih, apa ada pertanyaan mengenai soal nomor 4 ataupun kendala yang adik-adik rasakan mengenai mencari kata kunci tertentu berdasarkan information question ataupun pertanyaan yang mencari informasi? Oke, apa ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir di sini melihat tujuan, the purpose. Nah, the purpose of Mia's response to Laila's post is to, kira-kira tujuan dari si Mia ini merespon postingan Laila apa? Nah, kita akan sering menemukan soal seperti ini dalam soal literasi bahasa Inggris. Jadi, dalam soal thread, kita akan selalu ditanyakan apakah si pemosting ini atau partisipan ini, tujuan dari partisipan ini menanyakan atau memposting, melakukan argumentasi terhadap postingan sender pertama atau pengirim pertama itu apa? Nah, kira-kira dalam soal ini tujuan dari si Mia merespon Laila itu apa? Nah, pilihan pertama di sini ada show evidence that games can help creativity through a real example. Jadi Alpha ini menunjukkan bahwa si Mia ini tujuannya merespon Laila adalah untuk menunjukkan bukti bahwa bermain games ini bisa meningkatkan creative thinking ataupun berpikir kritis melalui example atau contoh yang nyata. Sedangkan Bravo warn against the danger of gaming atau memperingatkan bagaimana bahaya dari bermain games. Sedangkan Charlie suggest banning games for students ataupun menyarankan langsung pelarangan memainkan game. Sedangkan Delta argue that gaming is a waste of time. Jadi ini menyatakan bahwa kira-kira game itu sepertinya hal yang membuang-buang waktu nih. Sedangkan Error promote violent games for strategic thinking ataupun mempromosikan atau mendorong violent games ataupun game-game yang berbahaya sebagai bentuk dari strategi berpikir kritis. Nah, apakah ada jawaban di sini? Kita lihat teksnya. Di sini tujuan yang ditanyakan tadi adalah Mia. Oke, tujuan si Mia merespon Laila itu apa? Nah, dalam hal ini, I used to think games were just a waste of time, but after seeing my little brother create stories and strategies from games, I changed my mind. Jadi, ketika kita bermain games dan menghabiskan waktu, apakah game tersebut itu bisa meningkatkan atau membatasi creative thinking kita atau bisa meningkatkan strategi dari bermain games. Tapi ketika dia melihat adiknya bermain games, hal ini tuh bisa merubah strategi mereka dan ini adalah bentuk nyatanya. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti jawaban yang tepat adalah Alpha, menunjukkan bukti bahwa games ini bisa membantu creative thinking ataupun contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari atau real example, contoh nyata. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai soal nomor 5? Atau ada kendala yang dihadapi dari adik-adik sekalian? Nah, jadi jelas ya, ketika dia menanyakan tujuan itu hampir mirip nih maknanya dengan main idea atau ide pokok ataupun ide utama. Jadi dia ingin melihat argumentasi secara langsung apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin disampaikan oleh si partisipan atau si perespon nih.
Dalam hal ini, Mia yang merespon Laila dan apa yang ingin disampaikan oleh Mia. Nah, jelas seperti yang kita baca tadi bahwa Mia di sini ingin menunjukkan bahwa bukti bermain games ini bisa meningkatkan creative thinking melalui contoh yang nyata. Yang mana kali ini tuh disampaikan oleh adiknya atau yang dilihat oleh adiknya sendiri ketika adiknya dalam hal ini itu ternyata bermain games dan menciptakan stories ataupun cerita dan menghasilkan menyusun strategi dari bermain games, maka kita di sini bisa merubah mindset kita, merubah pola pikir kita mengenai game yang bisa bermanfaat terhadap kita sendiri, yang awalnya waste of time atau membuang-buang waktu. Ketika kita melihat ternyata si adik Mia ini malah meningkatkan creative thinking dan stories dari strategi itu. Nah, ternyata ini merupakan dampak yang dirasakan oleh Mia secara langsung melalui adiknya. Maka real example yang dialami Mia adalah bentuk bukti atau evidence gitu. Kenapa Bravo salah? Karena kalau kita lihat di sini warn against the dangers of gaming. Dia bilang bahwa dia ingin menyampaikan bahaya dari bermain games gitu. Apakah yang disampaikan Mia membahayakan atau apakah si Mia ini menyampaikan kekurangan dari bermain games? Tentu tidak. Maka Bravo jawabannya, bukan jawabannya. Oke, sekarang kita lihat Charlie. Suggest banning games for students. Di sini dia menyampaikan bahwa disarankan untuk melarang penggunaan games atau menyarankan pelarangan menggunakan games untuk siswa. Sedangkan tadi Mia memang menyampaikan bahwa ternyata games ini tuh waste of time atau membuang-buang waktu. Tapi setelah melihat adiknya ternyata dia berubah pikiran. Nah, jelas maka Charlie ini bukan jawabannya. Sedangkan Delta menyatakan argue that gaming is a waste of time gitu. Jadi menyatakan bahwa gaming ini tuh membuang-buang waktu. Tapi memang disampaikan. Tapi ternyata ada perubahan pemaknaan dari keberadaan games itu. Yang mana ketika dialami oleh adiknya, dia ternyata berubah pikiran. Nah, jelas maka Delta bukan jawabannya. Error menyampaikan bahwa promote violent games for strategic thinking. Di sini dia menyampaikan bahwa mempromosikan games yang berbahaya atau yang mengandung kekerasan untuk berpikir kritis. Nah, bukannya ketika hal negatif ya kalau misalnya kita memainkan games yang bisa meningkatkan kekerasan ataupun meningkatkan hal-hal yang berbau negatif. Nah, itu kan tadi tidak disampaikan sama si Mia. Yang disampaikan oleh Mia adalah dia menunjukkan bukti bahwa ternyata ketika dia berpikiran bahwa games ini berbahaya, ternyata ketika melihat adiknya, games ini itu bisa meningkatkan creative thinking sesuai dengan pengalaman pribadi. Maka jelas di sini jawabannya adalah alpha. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan dari adik-adik sekalian mengenai nomor 5? Atau ada kendala nih yang dihadapi di nomor 5 ini? Saya kira tidak, maka kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis soal yang sering sekali masuk dalam soal literasi bahasa Inggris. Nah, penggunaan kata least relevan itu bermakna paling tidak relevan. Paling tidak relevan di sini adalah berarti dia ingin menanyakan soal yang paling tidak sesuai dengan yang ada dalam teks atau yang berkenaan dengan pertanyaan si Laila. Nah, pertanyaan si Laila di sini apa sih? Nah, pertanyaan si Laila jika kita melihat kembali ke teksnya. If 6 kids often play games together, do you think it only makes them lazy to study because playing is so much fun, or can it actually help develop their creative thinking? Jadi, apakah sebenarnya bermain games ini membuat kita malas dalam belajar karena ini menyenangkan atau mungkin lebih seru, atau can it actually help develop their creative thinking? Ataukah ini sebenarnya bisa mengembangkan creative thinking kita? Nah, di sini berarti si Laila menanyakan apa yang lebih, ataukah memang games ini memang bermanfaat ataupun bisa membuat kita malas. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada soalnya.
Siapa yang melakukan postingan yang paling tidak relevan dengan postingan si Laila? Oke, Laila tadi menanyakan apa? Apakah bermanfaat si games ini untuk creative thinking? Sekarang kita lihat teksnya. Di sini teksnya pertama Alucard menyampaikan ini tergantung dari games yang dia mainkan. Ketika games itu bisa meningkatkan teamwork ataupun kerjasama, strategi dan critical thinking, ini bisa tapi ketika memainkan game berjam-jam yang tidak meningkatkan atau mengasah kemampuan, itu bisa mengganggu pelajaran atau studi kita. Sedangkan Mia menyampaikan, I used to think games were just a waste of time. Jadi si Mia berpikiran bahwa game ini tuh bisa buang-buang waktu. But after seeing my little brother, ini bisa bermanfaat ketika dia melihat adiknya yang secara mentally membuat story atau membuat cerita, menyusun strategi dari bermain games, ini jelas perubahan yang dirasakan oleh Mia. Nah, sekarang Zilong. Zilong berpikir bahwa I think moderation is key. If playing is a balance with study time, games can actually stimulate creativity and problem solving skills. Oke, dia bilang bahwa kuncinya adalah dengan moderasi atau pengaturan. Ketika bermain diseimbangkan dengan belajar, games bisa menyusun atau mendorong kreativitas dan penyelesaian masalah. Nah, sedangkan si Eudora menyampaikan bahwa kita tidak perlu melarang penggunaan game karena faktanya games bisa mempengaruhi atau involve teamwork, might even improve their communication skill. Maybe consider selecting games that require more thinking. Jadi kita disuruh untuk mempertimbangkan nih games-games yang lebih meningkatkan kemampuan berpikir kita. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan yang lain, dari soal pertanyaan si Laila mengenai apakah game ini bermanfaat atau meningkatkan creative thinking, siapa nih yang kurang baik atau tidak relevan dengan pertanyaan si Mia? Apakah Alucard, Mia, Zilong, dan Eudora? Kira-kira siapa nih yang tidak sesuai dengan pertanyaan si Laila? Atau yang benar-benar langsung melarang penggunaan games itu sendiri. Oke, jadi di sini yang paling tepat adalah Eudora. Kenapa Eudora? Karena Eudora itu tidak menyampaikan benar-benar mengenai creative thinking di sini karena dia langsung menyatakan bahwa kamu tidak perlu melarang penggunaan games di situ. Karena si Laila tidak pernah melarang penggunaan games. Dan ini tuh keluar dari pertanyaan ataupun hal yang ingin disampaikan sama Laila. Maka jelas jawabannya adalah Eudora. Oke, sekarang kita lihat kembali ke soalnya. Who post the least relevant answer to Laila's question. Nah, kira-kira siapa yang memposting yang paling kurang relevan atau paling kurang sesuai dengan postingan si Laila atau pertanyaan si Laila? Nah, jawabannya tadi adalah Eudora. Kenapa? Karena Eudora yang langsung melihat bahwa you don't have completely games gitu. Kamu tidak perlu langsung melarang penggunaan games. Sedangkan yang lain itu meminta untuk bagaimana kita mengatur dan memoderasi, bagaimana kita bisa melihat games ini sebagai hal yang bermanfaat dalam meningkatkan creative thinking. Oke. Last but not least, kita lihat ke question number 7 atau pertanyaan nomor 7. Nah, pertanyaan nomor 7 ini juga paling sering nih masuk ke dalam soal-soal SNBT dalam literasi bahasa Inggris yang menanyakan tone of the thread. Tone of the thread dalam hal itu menanyakan sebenarnya attitude expression ataupun sikap dari penulis. Nah, karena sikap tentunya dia pasti berupa kata sifat. Kata sifat di sini biasanya ada critical, positive, concern, dismissive, and angry. Nah, dalam soal ini tuh dia menanyakan kira-kira dalam nada soal ataupun nada thread ini yang mana yang mengandung regarding playing games atau keseluruhan mereka itu membahas lebih banyak apa? Apakah mereka berpikir kritis kah? Atau mereka lebih banyak menyampaikan hal positif? Concern kah? Concern itu berbentuk khawatir atau perhatian mengenai penggunaan games. Dismissive itu lebih ke meninggalkan atau cuek atau mungkin membubarkan permasalahan tersebut. Sedangkan alpha angry itu merasa marah. Apakah dia marah mengenai penggunaan games ini ataukah mungkin dia kesal dengan penggunaan games ini atau mungkin merasa kurang tepat ketika games ini tuh dilarang penggunaannya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soalnya.
Nah, di teksnya di sini kita lihat bahwa secara keseluruhan mereka ini menyampaikan manfaat dari bermain games gitu. Yang awalnya mereka bermain games itu bisa meningkatkan atau bisa membuang-buang waktu, ternyata banyak hal-hal yang bisa dilihat atau banyak hal-hal positif ataupun strategi yang bisa dikembangkan dari bermain games gitu. Seperti yang disampaikan sama Laila, karena menurut Laila sebenarnya ini bisa membuat kita malas atau membuat kita berpikir kritis. Nah, Alucard di sini menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya. Dia mengatakan bahwa ini tuh tergantung kawan-kawan. Ketika kita bermain games yang bisa meningkatkan kerjasama, strategi, dan critical thinking itu mungkin bermanfaat. Tapi ketika bermain game itu membuat kita berjam-jam di depan komputer atau menghabiskan waktu, ini tuh bisa mempengaruhi jam belajar kita atau mempengaruhi pembelajaran kita. Sedangkan si Mia di sini berpikiran bahwa I used to think games were just a waste of time. Jadi bahwa awalnya dia berpikir bahwa game ini tuh hanya buang-buang waktu. Tapi ketika dia melihat adiknya bermain game, membuat cerita, ini tuh ternyata merubah jalan pikirnya secara keseluruhan bahwa games ini bisa bermanfaat ternyata. Bahkan dia menunjukkan gambar bahwa ini nih ternyata salah satu project dari adik saya dalam bermain games. Nah, sedangkan Zilong di sini, I think moderation is key. Jadi, menurut Zilong, pengaturan adalah kuncinya. Ketika diseimbangkan, maka ini bisa bermanfaat. Sedangkan Eudora melihat you don't have to completely ban games. Jadi, kita tidak perlu langsung melarang secara keseluruhan penggunaan games. Karena pada faktanya, bermain games itu bisa meningkatkan kerjasama. Jadi, mungkin kalau adik-adik sekalian sering bermain Mobile Legends, atau mungkin PUBG dan lain-lain itu kan meningkatkan kerjasama. Jadi tidak semuanya games itu sebenarnya kita bisa bilang bahwa dia bermakna negatif kah atau memiliki kekurangan. Itu hal yang menjadi kekurangan ketika kita tidak bisa mengontrol diri bermain games. Tapi ketika diseimbangkan dengan belajar dan mungkin bisa bermain dengan teman dan mengingat waktu, itu bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat. Mike mungkin bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Karena ketika kita bertemu banyak orang, melihat banyak orang itu kan bisa meningkatkan komunikasi kita. Maybe consider selecting games. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah memilih game berdasarkan kontennya yang mungkin bisa meningkatkan creative thinking dari kita sendiri. Jadi jangan lupa tetap bisa bermain game, tapi jangan lupa belajar dan gamenya itu harus dipilih yang baik. Maka jelas question number 7 jawabannya adalah Charlie. Kenapa concern? Karena concern itu bentuk perhatian. Para posting-postingan yang lainnya itu menunjukkan bentuk perhatian mengenai bermain games ini harusnya meningkatkan creative thinking, tidak perlu dilarang. Itu kan bentuk perhatian ataupun kekhawatiran agar kita lebih bisa bermain game tapi tidak melupakan waktu gitu. Jadi itu yang bisa kita ambil pada poin atau question number 7 mengenai tone of the thread. Jadi kalau bisa ketemu lagi dengan nomor 7 dan tone of the thread ditemukan, maka kita harus mencari kata sifat atau kata sikap yang tepat untuk bermain games ataupun untuk soal-soal selanjutnya yang menanyakan tentang sikap atau tone of the thread-nya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman atau adik-adik sekalian? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini kita akhiri dulu materi hari ini mengenai literasi bahasa Inggris, khususnya penggunaan kata thread. Jadi semoga adik-adik dan teman-teman sekalian di sekolah paham dengan materi ini. Jangan lupa sekarang sudah 1 minggu sebelum ujian, jangan lupa belajar dan jangan bermain games terlalu berlebihan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kembali lagi nanti bersama saya Nurjan Sahid. Generasi cerdas berkarakter.